Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Avinda. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview materi bagian 1 kata yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3. Langsung aja kita ke videonya. Kata menurut Slamet Mulyana merupakan satuan arti yang menentukan struktur formal linguistik karya sastra. Dalil seni sastra Jerman menyatakan bahwa puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya dapat diiljimakan ke dalam kata. Untuk mencapai ini, pengarang biasanya mempergunakan berbagai cara, antara lain dengan memanfaatkan atau memvariasikan kosakata, pemilihan kata, denotasi dan konotasi, bahasa kiasan, citraan, gaya bahasa, sarana retorika, faktor ketatabahasaan, dan lain-lain yang berhubungan dengan struktur kata-kata atau kalimat puisi yang semuanya itu dipergunakan oleh penyair untuk melahirkan pengalaman jiwanya dalam sajak-sajaknya. Yang pertama akan kita bahas adalah kosakata. Menurut Slamet Mulyana, alat untuk menyampaikan perasaan dan pikiran sastrawan baik tidaknya tergantung pada kecakapan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata. Dan segala kemungkinan di luar kata tidak dapat dipergunakan, misalnya mimik, gerak, dan sebagainya. Jadi, seorang sastrawan memang harus bisa memanfaatkan kata dengan sebaik mungkin. Kehalusan perasaan sastrawan dalam mempergunakan kata-kata sangat diperlukan. Juga perbedaan arti dan rasa sekecil-kecilnya pun harus dikuasai oleh pemakainya. Sebab itu, pengetahuan tentang leksikografi sastrawan adalah syarat mutlak. Seorang penyair harus mampu menghidupkan karyanya dengan memadupadankan kata agar menjadi mahakarya. Yang kedua adalah pemilihan kata. Biasanya, untuk ketepatan pemilihan kata, penyair itu mengganti kata-kata yang akan dipergunakannya berkali-kali hingga ia merasa bahwa kata-kata yang digunakannya ini sudah tepat. Bahkan ada baris atau kalimat yang diubah susunannya atau dihilangkan. Saat proses pengubahan tersebut, pemilihan kata yang tepat dirasa akan mampu membangun suasana yang tepat pula. Maka dari itu pemilihan kata ini sangat penting bagi para penyair untuk membangun suasana apa yang akan ingin disampaikan oleh penyair untuk pembacanya. Lalu yang ketiga ada denotasi dan konotasi. Dalam pemilihan kata-kata untuk karyanya agar tepat dan menimbulkan gambaran yang jelas dan padat, penyair juga harus mengerti denotasi dan konotasi sebuah kata. Denotasi ialah arti yang menunjang dan konotasi adalah arti tambahannya. Yang selanjutnya adalah bahasa kiasan yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada perbandingan atau simile, yakni bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal lain menggunakan kata-kata pembanding. Contohnya, sinar matamu seterang rembulan malam. Lalu yang kedua ada metafora. Metafora ini bahasa kiasan seperti berbandingan, tetapi tidak menggunakan kata-kata pembanding seperti bagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Menurut Becker, metafora itu melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Contohnya, bumi ini perempuan jalang. Itu ada dalam karya sastra Subagio, Dewa Telah Mati. Lalu yang ketiga ada perumpamaan epos. Ialah perbandingan yang dilanjutkan atau diperpanjang, yaitu dibentuk dengan cara melanjutkan sifat-sifat pembandingnya. Lebih lanjut dalam kalimat-kalimat atau frase-frase yang berturut-turut. Kadang-kadang lanjutan ini sangat panjang. Perbandingan epos ini ada berbagai macam variasinya juga. Lalu yang keempat ada alegori. Alegori ialah cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini mengiaskan hal lain atau kejadian lain. Alegori ini banyak terdapat dalam sajak-sajak Pujangga Baru. Jadi ini merupakan salah satu ciri khas dari sajak Pujangga Baru. Sebenarnya alegori ini metafora yang dilanjutkan. Lalu yang selanjutnya ada personifikasi. Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya. Pokoknya benda mati diibaratkan seperti manusia. Lalu yang selanjutnya ada metonimia. Dalam bahasa Indonesia sendiri biasanya disebut kiasan pengganti. Menurut Altenberg, bahasa ini merupakan penggunaan sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu yang sangat dekat berhubungan dengannya untuk menggantikan objek tersebut. Jadi kata ganti ini menggunakan kata-kata yang hubungannya masih dekat dengan kata-kata yang dimaksud. Lalu sinekdoki.
Sinekdoki adalah bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting dari suatu benda atau hal untuk benda atau hal itu sendiri. Lalu ada citraan yang merupakan gambaran-gambaran dalam pikiran dan bahasa yang menggambarkannya. Citraan ini jenisnya sangat beragam, ada yang dihasilkan oleh indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan juga penciuman. Kemudian ada gaya bahasa dan sarana retorika. Gaya bahasa sendiri merupakan susunan perkata yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa merupakan cap seorang pengarang. Gaya itu merupakan keistimewaan tersendiri bagi seorang penulis. Lalu sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Sarana retorika itu bermacam-macam, namun setiap periode atau angkatan mempunyai jenis-jenis sarana retorika yang digemari. Bahkan setiap penyair mempunyai kekhususan dalam menggunakan dan memiliki sarana retorika dalam sajak-sajaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa itu berkaitan dengan pribadi, lalu sedangkan sarana retorika berkaitan dengan di angkatan berapa atau di tahun berapa sang penyair itu eksis, seperti itu. Poin selanjutnya yang menjadi poin terakhir adalah faktor ketatabahasaan. Penggunaan bahasa seseorang atau perel merupakan penerapan sistem bahasa atau lengu yang ada, dan penggunaan bahasa penyair sekaligus penerapan konvensi puisi yang ada. Namun, penerapannya ini tidak selalu sesuai dengan sistem bahasa maupun konvensi puisi yang ada, sebab ada hal yang dipengaruhi oleh situasi penggunaan. Setiap penulis melaksanakan tanda tangannya sendiri yang khusus dalam cara penggunaan bahasanya, yang membedakannya dari karya penulis lain. Untuk contoh, kita akan membahas dua tokoh, yang pertama Chairil Anwar, yang kedua Sutarji. Yang pertama dulu, faktor ketatabahasaan Chairil Anwar. Faktor ketatabahasaan Chairil Anwar ini berisi pemendekan kata. Pemendekan kata dalam sajak-sajak Chairil Anwar pada umumnya untuk kelancaran ucapan, untuk mendapatkan irama yang menyebabkan liris. Pemendekan kata pada umumnya mengenai kata-kata yang lazim dipendekkan seperti aku menjadi ku, akan menjadikan, seperti itu. Lalu ada penyimpangan struktur sintaksis. Untuk mendapatkan irama yang liris, kepadatan, ekspresivitas, para penyair sering membuat penyimpangan-penyimpangan dari struktur sintaksis yang normatif. Chairil Anwar bahkan sebagai pelopor dalam hal ini. Penyimpangan sintaksis ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Penyimpangan yang Chairil Anwar lakukan berupa susunan kelompok kata ataupun susunan kalimat seluruhnya. Yang kedua ada faktor ketatabahasaan Sutarji. Sutarji, Kolzum, Bakhri banyak sekali mempergunakan penyimpangan-penyimpangan dari tata bahasa normatif dalam sajak-sajaknya untuk mendapatkan arti baru dan ekspresivitas karena kepadatan atau keanehannya, yang pada umumnya belum pernah dicoba secara intensif oleh penyair-penyair sebelumnya. Penyimpangan itu diantaranya berupa penghapusan tanda baca, pemutusan kata, pembalikan kata, penggandengan dua kata atau lebih, pengalihan imbuhan, pembentukan jenis kata dari jenis kata lain tanpa mengubah morfologinya. Sebenarnya hal ini dilakukan bukan tanpa alasan ya. Semua ini dilakukan untuk membuat sebuah puisi atau karya sastra menjadi lebih hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.